Bismillahirrahmanirrahim. Kan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya, tapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Ya, silakan. Kalau kita lihat dari dalam Bible itu sendiri ya, Markus itu, apakah ayat itu ada kelanjutannya? Coba. Kamu tidak menjawab apa yang saya lontar. Kamu lari kemana-mana. Kau kurang ajar juga kau. Pak Luga, ini kita berbicara tentang redemption of Saya bahas wahyu dan saksi mata. Kenapa jadi bahas orang lari telanjang sih? Ada-ada aja kau, udah turun aja kau. Pak Luga nih, kita berbicara fakta tentang penyalipan, Pak Luga. Debat itu tema-tema dilari-larikan. Saya nggak suka. Jadi Begini, bentar-bentar itu yang tadi salib itu real Yesus ataupun itu crucifixion, penyerupaan begitu. Kita berbicara fakta ini. Coba dibaca Markus bentar, itu. Pak. Ayo silakan. Bentar, Pak Luga tadi melempar pertanyaan tadi sama saudara Suhani. Tanya tadi, saksi mata lebih kuat mana dengan wahyu dari Nabi? Itu yang saya tanyakan. Apakah penyalipan Karena itu ada sesuatu? Yesus tidak disalib itu berdasarkan wahyu. Itu 12 murid itu hidup di zaman Yesus, sementara Muhammad itu aja udah kalah jauh. Kau gimana sih? Lukas itu bernama Lukas itu murid Yesus, ke-12 murid Yesus. Saya tanya Pak Luga, apakah murid Yesus ada yang bernama Lukas? Sekarang Muhammad udah lahir di situ. Sebentar. Si Lukas itu tidak hidup di zaman Yesus. Kamu jangan coba dibaca. Itu aja udah jauh. Yesus itu ada yang namanya Lukas tidak? Natael, Muhammad, Yohanes, Markus. Bukan itu Apakah ada yang bernama Lukas? Saya tanya bukan itu jawabannya, karena Diam dulu, Mas Luga. Biar dulu yang lain. kurang ajar. Tadi sampean ngomong kita diam. Yang lain ngomong sampean diam. Jangan ikut bicara. Iya Pak Luga. Sampean diam. Jangan ikut. Ya, Pak Luga, apakah murid Yesus Kamu nggak usah ikuti. Pak Luga ini tadi Kalau kamu sebentar sama saudara sebelah. Iya, dia lari-lari ini. Dia mau lari-lari ini. Saya tidak akan pernah lari. Mau lari-lari dia. Nah, Sini dia nggak mau jawab pertanyaan. Saudara sebelah dulu. Coba ditanya tanggapan Pak Luga dulu. Nah, saya tanya sama yang atas ya. Iya, saya tanya, lebih kuat mana saksi mata atau penglihatan para nabi? Coba kau jawab. Sekarang Kuat saya mana? tanya, Saksi mata atau penglihatan para itu nabi? ada saksi matanya yang Itu dulu. menjelaskan? Bukan itu. Aduh, si kurang ajar satu ini. Bukan kau yang kutanya yang satu lagi. Ya, begini Mas Luga. Ini bukan tentang bagaimana saksi mata atau perkataan Nabi Muhammad. Tapi ini tentang bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi bukan Nabi Muhammad yang menjadikan saksi pada saat itu, tapi melainkan firman Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad. Jadi memang pada saat itu melalui Nabi Muhammad tidak hidup pada saat itu. Iya, jadi gini Bang. Jadi gini ya. Yes, siap. Abang sudah mengakui Muhammad belum lahir. Kalau Muhammad belum lahir, kita nggak butuh kan keterangan dari langit, mau dari Tuhan ke, mau dari dewa ke, karena dewa itu tidak bisa. Tuhan ngomong ke kau, siapa yang bisa buktikan? Itu nggak bisa dibuktikan karena nggak ada saksinya. Karena itu terjadi di alam goib.
atau terjadi di alam mimpi. Makanya saya bilang, sebentar, diam dulu. Keterangan-keterangan tentang orang hidup itu juga saksinya juga harus orang hidup, bukan Tuhan. Tuhan itu kan tidak kelihatan. Kita juga nggak tahu dia benar nggak ngomong sama kau. Makanya kita cuma minta, ada nggak saksi mata dari kalian? Ternyata belum lahir. Udah, titik, selesai. Kalau belum lahir jangan Kalau diomongin. kontradiksi penyalipan itu bagaimana? Apakah ada bukti eksplisitnya? Coba diterangkan Pak Luga. Nah, kalau mengenai contoh misalnya gini ya, Prabowo, siapakah Prabowo? Orangnya masih Jangan ada. lari ke Berarti Prabowo. Kita berbicara offside, penyalipan, penyebul, iya. penebusan dosa. Aduh, cakan juga Saya handphone ini. Ngomong, Boleh saya kau dia bicara satu-satu dulu yang bicara. Nggak bisa kau bicara. Saya ngomong Boleh satu saya- dulu ya. Nggak bisa kau bicara. Ya, saya ngomong dulu. Jadi gini, kan ini kan Yesus, tentang Yesus ini bukan malaikat. Ya, Yesus juga bukan makhluk gaib. Ya, Yesus ini manusia yang pernah hidup di bumi. Kalau dia manusia yang pernah hidup di bumi, berarti kita cari saksi mata. Siapa saksi matanya? Ada orang tuanya, ada teman SMA-nya, ada murid-muridnya, ada Maria, ada Yusuf, ada keluarganya, ada tantenya, ada pamannya di situ, ada teman-teman masa kecilnya, ada murid-muridnya, banyak orang di situ. Bukan kau tanya ke Tuhan, malah nanya ke Tuhan lagi. Oke, sekarang Paham kita kau? bicara saksi. Baik. Lah nanya Tuhan. Boleh saya bantah Pak Itu Luga? tergantung keyakinan masing-masing. Kalau kita Pak Luga. keyakinannya pada Al-Quran, firman Allah Subhanahu Iya, wa Ta'ala. tapi kalau dalam hukum kebenaran, kalau ada orang maling itu ditanya, dibawa ke kantor polisi, itu tanya saksi mata, bukan tanya Tuhan. Sekarang Pak Luga, saya tanya, saksi Tuhan. mata penyalipan Yesus. Sekarang begini Saksi Mas mata Luga, penyalipan Yesus, dengan siapa? pertanyaan Mas Luga itu memaknai bobot apa sih? Semua Mas Luga bertanya, Mas Luga jawab sendiri, semuanya Mas Luga. Kita mau ngomong nggak dikasih kesempatan? Kan Anda sudah bilang, berdasarkan iman kami, berdasarkan Al-Quran, itu kan iman. Iman itu kan sesuatu yang belum bisa dilihat. Emang kau pernah udah lihat Tuhan? Udah pernah ketemu Tuhan kan? Nggak juga kan? Makanya keterangan terkuat harus dari saksi mata, karena saksi Iya, mata inilah yang ya, menyaksikan. Sekarang saya tanya, waktu Tuhan penyalipan itu menciptakan saksi yang kita. menjelaskan siapa? Iya, Tuhan sudah menciptakan kita mata. Yesus hidup tahun 2000 tahun yang lalu. Di situ kau tanya satu, kau tanya Pilatus, kau tanya murid-muridnya, terus tanya Luga. ibunya, kau tanya, bukan kau tanya ke langit. Aduh, bodoh Pak kali mau. Luga, Gubernur Pontius Pilatus, dia berkata, saya tidak mendapati orang ini bersalah. Terus pada Nah, hari Paskah, sebentar. kau tanya Saya Petrus berbicara- coba. Kata Petrus apa? Sebentar. Kata Petrus apa? Kita berbicara secara sistematik. Oke, Gubernur Pontius Pilatus, dia berkata, saya tidak mendapati orang ini bersalah. Karena kebiasaannya pada hari Paskah membebaskan satu tahanan, yaitu Barabas dibebaskan, maka orang-orang Yahudi dan imam-imam besar Yahudi mengatakan, salibkan dia. Ayo. Sekarang saya Bagaimana? tanya, informasi yang Anda dapat itu informasi dari sebentar. Mengetahui murid Yesus melarikan diri pada Oke, waktu perjamuan terakhir sekarang saya tanya. di ruangan atas. Sekarang saya tanya sama Anda. Anda diam dulu. Woi. Saya tanya dulu kepada Anda. Itu berita-berita yang Anda dapat itu dari langit ketujuh atau dari orang-orang yang ada di Israel? Pak Luga, itu dari Berita-berita Bible yang Anda dapat sendiri, tadi. kontradiksi. Sekarang saya tanya, Iya, di kubur Bible batu besar itu. sebentar. Yang menemui itu Maria Magdalena, Maria saudara Yakobus, Maria Klopas, Maria dari Betania, Maria ibunda Yesus, Salome, atau Maria yang lainnya? Ayo coba diterangkan.
Sedangkan keempat, Yohanes, Markus, Matius, dan Lukas itu berbeda semua pendapatnya. Coba diterangkan itu saja dulu. Enggak. Apanya yang enggak? Gini, kita jangan lari ke situ, nggak ada gunanya lari ke situ. Loh, kalau saya bicara kamu diam, ya. Ya. Keterangan terus itu kita harus dapatkan orang-orang terdekat Yesus. Itu dulu, jangan kau lari kemana-mana, jangan kau mencebur yang nggak penting, ya. Siapa orang-orang terdekat Yesus? Tentu muridnya, ya. Itu dulu, jangan kau terlalu bermimpi, jangan dulu kejauhan, ya. Karena masalahnya kamu memberikan keterangan tentang Yesus itu kamu dapat dari langit. Sementara bukan, ini dari Bible. tentang Yesus itu tidak dibutuhkan informasi dari langit, informasi dari ini dari Bible Anda sendiri. Kalau membaca Markus 14:50 sampai 53 Iya. itu di ruangan atas perjamuan iya, terakhir. Markus itu Sebentar. Markus Saya tanya. itu hidup di zaman Yesus nggak? Benar. Markus Saya itu tanya. siapa? Markus Saya itu siapa? tanya, ibunya, bentar. Sekarang saya tanya, ibunya Markus bernama siapa? Jawab. Ayo. Saya Apa tanya juntrungannya sih si Nah, Bible satu ini nanya-nanya ini ibunya? berhubungan Nanti kau tentang tanya pacarnya si Markus. penyalipan. Nah, ini Pak Luga, kalau di dalam sidang mahkamah, di dalam pengadilan, hal Sekarang kamu sekecil diam. apapun, kritis apapun harus Enggak. Kamu diam dulu. Kamu debat untuk kusir. membuktikan Nanti saya bahwa turunin kamu. kondisi penyalipan itu benar. Kamu nanti saya turunin. Loh, jangan gitu dong Pak Luga. Bapak Gitu. sebagai pendeta harus adil. Ini namanya. Sekarang kamu diam. Mas Luga, kita ini bukan mau debat. Kita Kamu ini diam hanya- dulu. Kamu ngomong terus. Iya, jangan pakai emosi. Makanya kan saya bilang. Yang santuy aja. Loh. Apa yang sampean tahu? Ya ini sampean saya jawab. bukan masalah. Yang sampean nggak tahu. Bukan, karena dia ini mau Oh enggak, dia bertanya-tanya hal-hal yang tidak penting. Itu saya marah. Bukan Saya nggak tidak mau. penting, Makanya di diam dulu. perjamuan. Ya, Assalamualaikum. Di perjamuan Masya Diam dulu, Allah, diam aku dulu, teriak-teriak diam dulu, ya. kok. Salam dibalas sih di mana? perjamuan terakhir Diam, di diam ruangan dulu. atas Makanya itu gini. ibunda Aduh, si kurang. yang ibunda Markus bernama Yohanes Markus aslinya itu bernama Maria. Nah, Waktu Minggu pagi sebentar. Gini Waktu ya. Minggu pagi Gini. ditemui oleh orang yang ada di taman. Siapakah engkau ibu? Kalau seandainya itu Yesus, kenapa dia tidak mengetahui bahwa itu adalah Maria Magdalena ataupun Maria ibunda Yesus? Padahal dia adalah murid Gini. yang paling terdekat oleh Yesus. Nah. Ayo coba diterangkan. Oke. Siapakah engkau? Sekarang ibu? kamu 3 menit diam. Kenapa bertanya begitu? Kamu 3 menit diam ya. Sekarang kamu 3 menit diam. Kalau kamu nggak taat, saya suruh nanti moderator turunin kamu. Kamu 3 menit diam ya. Tahu nih bocorannya nih, ini ya. Assalamualaikum Nabi. Begini. Ya diam dulu kau, tolol, diam dulu kau ya. Jadi gini. Kenapa saya tidak mau berdebat masalah Berapa hal dibilang seperti ini? tolol berapa? Kenapa? Tadi nabinya nih. Sebentar dulu ya. Kenapa saya tidak pernah mau meladeni debat seperti ini? Kenapa? Dalam debat seperti inilah dia punya kesempatan loncat sana, loncat sini. Nah, kita jadi kehilangan arah. Nah, makanya saya kalau berdebat itu temanya ketuhanan Yesus, selalu temanya ketuhanan Yesus. Sekarang saya tanya sama kamu, dengan kuasa apa Yesus membuat mujizat? Coba jawab. Oke, sekarang saya tanya. Coba jawab. Oke, sekarang saya tanya. Allah, sebentar. Mas Luga, Jawab dulu. Allah Bapa. Jawab dulu. Sekarang Kamu kan udah Oke. dengan kuasa apa? sebentar, Pak Liga. Sebentar, saya ngomong dulu. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu mempunyai berapa esensi? Ayo coba. Itu mempunyai berapa esensi? Ayo. Oke, kalau saya ngomong kamu diam ya. Jadi gini, Oke. kan menghindari perdebat sebentar dulu. Ini si bodat satu ini. Kamu diam dulu di situ. Saya ngomong kepada orang Kristen ya.
kenapa saya menghindari debat tema apakah Yesus disalib apa enggak? Kenapa saya menghindari? Karena tema seperti itu akan lebih menguntungkan Islam. Kenapa? Dia punya celahnya banyak yang untuk lari. Kamu diam dulu, saya ngomong ke orang Kita nggak Kristen. debat, Mas Luga. Ngomong ke orang Kristen. Nah, makanya kamu diam dulu, saya nggak ngomong sama kamu, ya. Makanya saya tidak mau tema seperti itu. Makanya supaya selesai biar cepat putus kepalanya, langsung aja tanya, dengan kuasa apa Yesus membuat mujizat? Coba kau jawab. Sekarang saya Kamu jawab. bukan hanya itu saja. Kamu yang- jangan nanya balik, kamu jawab dulu. Kok malah nanya balik sih? Saya nanya kamu jangan nanya balik. Baik, Jawab. baik. Saya jawab. Nanya balik lagi, enak aja loh. Oke. Dengan Saya kuasa apa? tidak bisa berbuat apa-apa pada diriku, melainkan Allah Yang Bapa saya tanya, aku yang iya, jadi dengan kuasa apa? Ah, Coba kita jawab. iya, jadi dengan kuasa apa? Dengan kuasa siapa? Allah Bapa. Dengan kuasa siapa? Nah, itu salah kan? Lah, Udah mati aja lo, turun aja lo, turun. Bodoh kau. Pak Giri, kita berdiskusi. Saya tanya esensi Allah Bapa. Salah jawabannya salah. Lah, Jawabannya salah. apa yang kau salahkan? Sekarang Salah. saya tanya, Allah Bapa dan Roh Kudus itu mempunyai berapa esensi? Jawaban kau salah. Apa? Itu bapak, istri, suami istri dan anaknya. Allah Bapa suaminya, Roh Kudus istrinya, Yesus anaknya. Oke. Ah. Sekarang saya tanya, ketiga-tiga itu yang mempunyai otoritas tertinggi yang mana? Yang mempunyai otoritas. Ya suami lah, bodoh kali sih kau Prosko. Baik. Yang namanya suami yang lebih Baik, iya. baik. Kalau di dalam penebusan dosa itu ketiga-tiganya mempunyai otoritas tertinggi, kenapa waktu berdoa di Taman Getsemani itu Lukas 22 ya, ayat 40 sampai 45, kalaulah cawan ini berlalu daripadaku. Coba, cawan adalah simbol penyaliban. Kenapa dia harus meminta kekuatan kepada Kabur dia kabur, napinya kabur. Kenapa dia harus meminta kekuatan kepada Allah Bapa? Ayo coba, kalau ketiga-tiganya mempunyai otoritas tertinggi. Baca Lukas 22 ayat. Itu suara apa sih? Suaraku ada suara angin-angin sih. Tolong, itu suara apa itu? Suara angin di-mute dulu. Kok ada suara angin itu? Suara kipas atau suara apa itu? Kipas. Suara kipasnya dimatiin dulu. Oke, apa? Apa pertanyaannya tadi? Oke, sekarang Tanggal begini. berapa Pertanyaannya apa tadi? Yahwehnya Bilang. nikah sama istrinya, Luga? Sekarang Bang Luga, kita berbicara Sebentar, kamu diam dulu. ketiga-tiga Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu mempunyai otoritas tertinggi sama-sama, bahwa itu adalah kedagingannya, bahwa dia menjelma sebagai manusia. Kenapa di Lukas 22 ayat 40 sampai 45 dia harus berdoa kepada Tuhan? Iya, itu kan bapaknya, sempak. Itu bapaknya. Anak berdoa kepada bapak wajar. Kau tolol amat sih. Masa anak minta sama bapaknya nggak boleh? Siapa Bodoh. saksi matanya kalau dia itu bapaknya? Siapa saksi matanya kalau dia itu bapaknya? Loh, iya. Kan dengan mujizat-mujizat dia bangkit dari kematian. Mujizat-mujizat itulah yang menjadi bukti dan jaminan kalau itu bapaknya. Apa Kita nggak bicara buktinya dia mujizat, bangkit? saksi matanya siapa? Masalahnya emang kalau diajak, emang kok bisa disorga kalau diajak? Emang nggak saksi sih. Itulah keyakinan Anda. Disorga ya berarti pembuktiannya mujizat dong. Bodoh kali. Mujizat kok Nabi Muhammad mati kok, gimana sih? Pak Luga, Tolong ketika ya. ditanya Thomas, Pak Luga jawablah. Ini kita diskusi ilmiah. Oke, kalau dia mempunyai Apa? mujizat, mengapa dia mengatakan Eli Eli lama sabatani? Eli Eli lama sabatani. Kan di hari ketiga dia bangkit, tolong. Pak Luga, sekarang begini Pak Luga paham tak? Waktu penyaliban Yohanes dengan Matius berbeda jam.
yang mengatakan pukul 9, sedangkan yang satu pukul 12 masih Nanya Kalau jam, hari Jumat. semua kau tanya, ntar nanya sempak, habis nanya sempak, kamu tuh udah gila ya, berdebat kok nanya semua sih, berdebat tuh nanya satu-satu dulu, ntar nanya jam, sebentar lagi hari Jumat, berapa ke 3 hari, orang gila kau, ketika ditemui nanya itu satu-satu, apakah itu cukup dibangkitkan? debat nanya semuanya Tiga ditanya. hari dibangkitkan. Bang Areas, Kamu kalau berdebat itu satu-satu tema dulu. Si kambing satu. Berdebat itu satu-satu tema. Jangan lari kemana-mana. Kalau kita bersidang permisi Bang, dalam permisi, permisi Bang. Jangan berbicara kalau hanya menjadikan permusuhan. Jangan berbicara jadi permusuhan. Oke, Permisi, tolong permisi. adab dikedepankan. Tidak ada yang bermusuhan di sini. Dia kan saya bilang kamu kalau berdebat usahakan belajar itu satu-satu tema. Misalnya Yesus Tuhan itu dulu. Jangan kau habis dari ketuhanan Yesus kau tanya kenapa jam penyalipan berbeda. Terus kau tanya kenapa hari Jumat, itu namanya bukan berdebat, itu namanya kau memang nggak kau berdebat, kau belajar. Nah sekarang kau pelatih supaya kau berdebat itu satu-satu tema. Ini ditanya semuanya, sebentar lagi jam, sebentar lagi ditanya Eli nama Sabaktani, belum satu pertanyaan dijawab lagi yang nanya. Itu namanya jatuhnya kau jadi kayak orang gila jadinya. Bukan Pak Host. Kau pelatih supaya kamu Pak Luga, di dalam Bible itu point of view-nya adalah penyaliban Yesus, redemption of sin, penebusan dosa. Kalau semua ayat-ayat di dalam Bible itu adalah skema penebusan dosa, wajar toh kita berbicara tentang penyaliban dan kontradiksi. Kenapa harus Bang, Pak Luga lari-lari permisi, ke Bang. lain? Ya. Permisi Bang. gini teman-teman ya. Kenapa dia selalu memindah-mindahkan tema? Kenapa dia selalu memindahkan tema? Karena dia takut diinjak mati di satu tempat. Nah karena dia tahu mau diinjak mati di satu tempat, makanya dia harus ganti-ganti tema. Ntar dia nanya kok kolor Yesus, habis nanya kolor jam berapa Yesus mati, habis nanya Yesus kenapa penyalipan itu. Kita itu berdebat temanya ketuhanan Yesus itu dulu, jangan kemana-mana. Tapi kalau kamu memang nggak mau diatur, udah pergi aja, kau keluar aja, turun aja kau. Tuh nanya beda lagi kan tuh dia. Tuh nanya satu beda lagi. Ayo beda Mikel, silakan Mikel. lah ini. Bu, sebentar, Mikel mau tanya Saya- Mikel. Oke, Mikel. Saya bukan mau tanya. Saya itu berdebat itu sudah 25 tahun ya. Saya udah 25 tahun. Saya kalau ada orang ganti-ganti tema, saya langsung saya usir. Tuh, lagi temanya lagi. Dia nanya lagi nih. Lihat ya. Pasti dia nanya. Kita kasih kesempatan. Mikel mau bicara, Tanya kita nih. kasih kesempatan. Nanya Oke. nih. Mikel, silakan Lama-lama Mas dia Mikel. nanya. Enggak, saya Saya kocok titik saya deh. Mas saya Mikel, ya, silakan Mas Mikel. coba Oke. tadi Abang Ini Luga tuh kalau dia berdebat berbicara tentang Betul, saksi ya. Abang Luga bercerita tentang saksi. Itu memang ada nyata di dalam Alkitab bahwa di dalam itu harus ada saksi di dalam Alkitab bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah itu harus ada saksi matanya. Contohnya ya, sebelum kelahiran Yesus itu sudah ada saksi, yaitu kelahirannya menyatakan bahwa malaikat itu turun berkata kepada gembala-gembala bahwa katanya hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Tuhan di kota Daud. Dia belum lahir aja dia disebut Tuhan. Nah, kenapa dia harus begitu? Karena dia bilang Abang Juma tadi harus ada saksi matanya adalah gembala-gembala yang duduk di padang sewaktu menjaga kawanan ternak. Nah, begitu Bang. Maksudnya Abang Luga tadi untuk menanyakan saksi mata, siapa yang menyaksikan bahwa Yesus itu tidak diselipkan. Nah,
Itu maksudnya Abang Luga tadi. Sekarang Mas Mikel, saya Nah. boleh tanya sama Mas Mikel. Kita tambahin Apa? gini ya. Mana Saya tambahin mana sedikit. saksi Saya tambah. bahwa Yesus itu adalah anak Allah? Kenapa Bang? Oke, Saya jawab ya. Mikel, saksi Ketika bahwa Yesus, iya, ketika iya, anak Allah. Oke Saksi ya. maksudnya saksi apa nih? Ketika Yesus dibaptis, iya, saksi mata kau dia dulu sebentar Michael. Ya. Oke, oke. Yes. Mana saksinya? Lah, Yesus kan sudah berkata, bisa membangkitkan orang mati memakai kuasa Roh Kudus. Ya, aku mengusir setan dengan Roh Kudus. Ya, Kudus ini turun atas Yesus. Nah, kenapa dari kuasa dirubah oleh Islam menjadi kuasa Bapa? Nah, ini salah ini. Kenapa menjadi kuasa Bapa? Kalau Yesus Roh dari Kudus mana tentu di Anda anak bilang Allah dong. Islam yang merubah? Dari mana Anda bilang bahwa orang Islam yang merubah? Bahwa orang Islam yang Coba sama orang Islam. Yesus itu membuat mukjizat dengan kuasa apa? Kuasa Roh Kudus, coba kau jawab. Kuasa apa? Enggak, tadi sampean Kuasa Allah atau kuasa Roh Kudus? bahwa orang Anda bilang tadi bahwa orang Islam yang mengubah. Loh kan saya Di mana? makanya saya bertanya. Gitu. Di dalam Alkitab, Yesus itu mengusir setan pakai kuasa. Nah, di dalam Al-Quran, Yesus mengusir setan tidak pakai kuasa Roh Kudus, tapi pakai kuasa. Kenapa jadi berubah? Kenapa jadi berubah? Loh, kok nggak dijawab? Di dalam Alkitab, Yesus mengusir setan pakai kuasa Roh Kudus. Di dalam Al-Quran, Yesus membuat mukjizat pakai kuasa Allah. Kenapa jadi berubah? Siapa yang berubah? Ya, Coba. kalau nggak berubah ya kita satu agama. Ya karena kita berbeda. Iya, makanya. Semua. Makanya saya bilang, kalau kamu ingin menyampaikan tentang Yesus, pakailah ayat. Jangan pakai ayat Alkitab, karena Alkitab itu mengatakan mukjizat pakai kuasanya Roh Kudus, sementara agamamu Saya nggak Yesus pernah membuat mukjizat pakai kuasa Allah. Saya tidak pernah menyampaikan dengan Alkitab. Mas. Nggak pernah. Baguslah, bagus ya, udah beda itu, berarti udah beda ya. Pakai kuasa Allah, Alkitab, pakai kuasanya. Ya, mulai besok kamu jangan pakai Alkitab lagi. Kan jelas itu ya. Itu. Jadi Yesus di dalam Alkitab pakai kuasa Roh Kudus, Al-Quran pakai kuasa Allah, udah beda bang. Udah beda. Jadi begini Mas Luga. Perlu lagi disama-samain ya. Cukup itu. Jadi begini Mas Luga. Maka dari perbedaan itu tidak boleh ada permusuhan di antara umat beragama. Yang musuhin kau juga siapa ya? Ada. Ya, ini kan dialog, kau juga siapa yang musuhin kau? Mas Luga dari tadi kayak Kita kan cuma terbawa tegas saja, tegas. Itu beda. Kalau Anda dengan Anda beda. Kalau dia orangnya loncat. Udah begitu, saya marah sama sikapnya, bukan sama orangnya. Ini berdebat, loncat sana, belum dijawab dia tanya lagi. Belum dijawab, itu namanya debat. Di dalam perdebatan itu debat kusir dilarang. Kalau kita debat kusir diusir dia. Makanya saya bilang kalau berdebat itu kita satu tema. Al-Quran Allah memberikan mukjizat kepada Yesus, sementara Alkitab mengajarkan mukjizat kepada Yesus adalah Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu bagi kami Tuhan. Ialah yang memberikan kuasa kepada Yesus untuk membuat mukjizat. Gitu.
Jadi nggak usah disama-samain. Ya, kalau disama-samain ya nggak ada perbedaan. Nggak ada lagi kan? Udah jelas. Iya. Artinya Ya beda dong. Kita di Yesus sini. bikin mujizat pakai kuasa Roh Kudus. Ya. ya Kalau ngomong permusuhan, Bang, di sini juga nggak ada musuh-musuhan kok. Saya nggak pernah musuhan sama Islam kok. Menegaskan kalau berdebat itu jangan loncat-loncat. Saya jadi marah saya, ya. Berdebat itu harus satu tema supaya cepat dia nyampe. Ini kan nyampe nih. Menurut Al-Quran, Allah memberikan mujizat kepada Yesus. Kalau menurut Alkitab tidak. Yang memberikan mujizat kepada Yesus itu adalah Roh. Tuhan kami adalah Roh Kudus. Tuhan Anda Allah. Beda Tuhan. Gitu. Dan Roh Kudus itu perempuan. Roh Kudus itu ibu, mama. Itu adalah ibu kandungnya Yesus. Makanya ibu kandungnya memberikan kuasa kepada anaknya, wajar. Gitu. Jadi jelas ya Bang ya. Oke, silakan yang lain. Apa yang mau ditanyakan lagi? Kalau enggak, istirahat tidur. Kalah dia. Jadi gitu, Bang Michael. Kalau berdebat Islam, cari tema yang menguntungkan Kristen, ya. Dan Kristen, saya kasih tahu nih, temanya harus ketuhanan Yesus. Ya, Yesus disalib, apakah Alkitab firman Tuhan, habis loh, diinjak-injak loh. Jadi cari tema yang menguntungkan kekristenan. Apa ketuhanan Yesus? Kau lihat, langsung diam kan dia. Tapi kalau kau bahas-bahas, benar saya punya kesempatan berputar-putar nanti, meniup-niup, capek kita ngadepinnya. Iya betul tuh Bang. Cuma Kalau gini kan langsung diam, kita langsung sini- jelas. betul tuh Bang. Betul. Ya kita di sini kan mencari untuk memberikan Boleh aja, boleh. mencari firman, tapi jangan untuk menekan Begini, seseorang Bang. supaya Begini, Bang. meyakini kita punya juga. Begini. Gini. Boleh-boleh saja sih berdebat pakai tema apakah Alkitab firman Tuhan. Siap. Kita hanya berdebat di situ, ya. Itu akan satu capek, yang kedua mereka lebih diuntungkan karena mereka punya kesempatan. Itu ada celahnya banyak, celahnya misalnya 10, jadi dia bisa lari ke kiri, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 10. Tapi kalau celah ketuhanan Yesus itu celahnya cuma 2. Kalau dia nggak lewat sini, tangkap di sini. Kalau dia nggak tangkap sini, tangkap di sini. Jadi itu celahnya putus leher. Makanya saya kalau berdebat boleh-boleh saja tema Yesus disalib, tapi jangan terlalu lama. Langsung oper ke tema ketuhanan Yesus supaya putus. Kayak gini kan udah selesai. Dia mengusir setan pakai kuasa Allah Bapa. Kalau saya mengusir setan mujizat pakai kuasa Roh Kudus, selesai. Nggak ada lagi yang mau debatin. Dan mulai besok dia nggak berani lagi tuh melawan kita berdebat. Gitu. Jadi kita harus tahu juga, boleh kita ibarat kata tuh bertahan, tapi kita harus juga pakai menyerang gitu. Kita putuskan langsung. Makanya saya kalau berdebat sekarang dengan Muslim, 98% itu menyerah mereka. Membuat mujizat Allah salah, Roh Kudus. Tapi kalau kau tanya apakah Yesus disalib, waduh, asalkan kau siap. Kalau saya sih Bang, cuman saya tidak menanya kepada mereka bahwa apa yang saya ketahui, tetapi saya menanya itu tentang Al-Qurannya. Itu aja sih. Ya, buat berarti kan ini juga masukan supaya abang. Saya sudah melihat orang-orang capek Bang, nggak ada ketawanya, tegang aja wajahnya itu. Atau si RK berdebat itu kan wajahnya ketak. Jadi
Makanya takut Kenapa takut ketemu? Takut nanti. Nah, kalau saya kan enggak. Kalau saya berdebat 10 detik harus putus. Dengan kuasa apa yang membuat mujizat? Allah salah, Roh Kudus pulang. Pikir selesai. Udah pulang guys. Betul juga sih. Cuma Siapa mamanya Yesus? Maria salah. Roh Kudus pulang kau, pulang. Nah, gitu, Bang. berat. Iya, kalau saya berdebat begitu. Gini, siapa mama kandungnya Yesus? Maria. Salah. Roh Kudus, kau pulang. Adong. Pigi kau. Ah, gitu. Gitu ya. A O A I A O U A I O A I O O, akhirnya digebukin. Saya kalau berdebat udah pasti mau berantem. Ngalahkan. Akhir ujung-ujungnya saya ribut, bisa pukul-pukulan. Kalau temanya apakah Yesus disalib? Kayak tadi kan udah mau ribut kan? Ya. Tapi kamu jangan main di tema itu. Tuhan bilang. Masanya saya balikan, setelah saya pukul langsung turun kan dia? Langsung kabur dia. Apa mamanya Yesus? Maria salah, pergi kau, kurang ajar. Roh Kudus mamanya, pergi. Dia dengan kuasa apa? Allah salah kau, pergi kau, pulang. Jawabannya telat. Makanya saya sekarang di Indonesia udah hampir semua cium tangan. Apakah Yesus disalib? Kemungkinan saya bisa digebukin. Karena dia punya cara-cara untuk, dan kita pun ngejelasinnya susah. Ya. Gitu. Tapi kalau saya Bang, cuman satu aja. Betul nggak, Bang yang Islam ini? Betul nggak? Coba tanya apa deh. Betul nggak yang saya bilang itu? Datar aja Bang, semuanya. Kita di sini ingin mencari Betul juga sih Bang, kalau Abang sudah bilang Roh Kudus. Gimana Bang? Kita di sini mencari bagaimana di luar sana yang koar-koar itu tidak koar-koar lagi, melainkan berbeda tapi bersatu gitu loh. Tidak saling mencela, tidak mencari titik kelemahan satu sama. Betul. Karena dalam Kita ini kan dalam ngomong kan dalam konteks berdebat Bang. Kalau saya dalam beragama Islam itu dilarang untuk saling mencela ataupun mencari celah daripada orang lain, apalagi agama lain. Ya, jadi ukhuwah Bang, bagi kami. Kalau kita berdebat nggak boleh membenci Bang. Sebentar, ya sama. Saya juga tanya, Abang boleh tanya, ada nggak orang Islam yang bermusuhan dengan saya? Saya memang keras orangnya apabila orang lari dari lawan. Belum ada musuh saya orang Islam, ya. Enggak. Kalaupun ada, saya minta maaf. Ya, Maksudnya gini Bang Luka, tujuan kita di sini adalah berdialog, memahami ajaran masing-masing secara jelas. Kalau nanti orang mau pindah agama itu urusan hati. Sejelas-jelasnya, Anda menjelaskan agama Anda sejelas-jelasnya. Setelah kita bisa, nanti kita yang ambil keputusan. Itu tugas kita. Jadi bukan tugas kita menjelaskan bahwa Yesus itu sebenarnya memakai kuasa Roh Kudus. Ajaran Kristen, ajaran Islam, Yesus membuat mujizat dengan kuasa Allah. Beda kan? Kita memahami, oh ternyata orang Kristen Yesusnya Kudus, sementara Islam dengan kuasa Allah. Nah, isitulah bedanya. Sampai di situ, Bang. Kemungkinan besar itu
murtad itu bukan cuma 2 juta bang, itu bisa yang murtad bisa 100 juta orang, udah sampai di titik itu. Karena itu sudah dimasak, jadi nasi goreng, sudah dikasih telur ceplok, tinggal makan. Dilihat tinggal makan doang, mau pilih yang mana, nasi goreng atau mie goreng. Nah, kira-kira seperti itu. Sejelas-jelasnya sampai orang tuh ngerti. Nah, kalau sampai adalah Tuhan yang memberi. Maksud saya begini Bang Luga, nah, kayak tadi bagaimana perdebatan Bang Luga dengan siapa tadi itu kan hanya menimbulkan pertikaian. Itu kan menimbulkan pertikaian yang mana satu sama lain Gini, Bang. saling Betul. itu kan lari dari tema gitu loh. Maksud saya, Makanya- saya sependapat dengan Makanya saya bilang, makanya saya sekarang pilih-pilih lawan bang. Saya pilih-pilih lawan. Kalau saya kan belum kenal dia ya. Pindah-pindah tema, daripada saya ribut, saya berantem, mending saya undur diri. Lawan debat yang bisa sama-sama mengerti dunia perdebatan. Misalnya saya berdebat dengan Ustadz Ipung. Nah, saya berdebat masih perdebatan yang sehat itu. Saya tanya, saya jawab. Tapi ada orang belum nanya, dia baru buka mulut, dia kelemparkan lagi 10. Total 100 pertanyaan, mulut saya belum kebuka. Ada orang seperti itu. Nah, orang itu seperti dia ya diusir. Ya diusir. Karena nanti orang emosi jatuhnya berantem. Yang juga otaknya waras. Karena dari kedua belah pihak juga, dari Kristen juga ada yang gila, makanya kita pintar-pintar milih orang, jangan pilih yang ada gila, kan gitu. Iya, intinya satu, adanya kita di sini itu untuk menjalin silaturahmi, khususnya lintas agama. Maka dari kalau abang ini kan betul, kalau abang enak diajak ngobrol kan, masih saya pun meladeninnya juga enak kan. Nih, nah yang saya hindari, kenapa saya musik kadang-kadang ya, saya memang karakternya memang emosian. Enggak di pergaulan, enggak, jangankan di debat agama, di jalanan pun jadi cepat naik tapi juga cepat turun, cepat naik cepat turun. Saya orangnya walaupun cepat naik tapi saya nggak nyimpan dendam, saya nggak ada musuh sampai hari ini. Kalau ada musuh saya minta maaf, gue marah-marah gitu. Jadi ini memang tersaya, ada sebagian yang seperti itu sifatnya. ini ngomong-ngomong Bukan marah kepada, saya tidak menghina agama, tapi saya aja gitu. Ngomong-ngomong kita tinggal bertiga nih, Bang. Iya. Bang hostnya diam aja, Bang host. Nggak apa-apa kalau abang mau kan, kalau masih mau ada yang diobrolin. Jadi orang yang masih nonton ini ya, jadi kalau menurut saya nih, ini saya bocorin ya, ini sebenarnya rahasia. Salah satu yang perlu saya bocorin adalah begini, saya menghindari tema yang tidak menguntungkan Kristen. Tema apakah itu? Satu, Alkitab firman Tuhan. Nah, itu satu. Apakah Yesus disalib? Itu tema-tema yang tidak menguntungkan saya. Jadi nih, seumur hidup nggak mau saya.
Kenapa nggak mau? Karena di dalam tema-tema seperti ini nih banyak celah untuk membuat kita pusing. Banyak banget celahnya. Tema-tema yang esensi, yang langsung ke jantungnya, gitu loh. Jadi yang langsung puluhan detik bisa orang murtad. Pas adalah menurut saya adalah yang paling menguntungkan kekristenan. Tapi kalau menurut saya tema paling kan kekristenan apabila dia membahas Al-Quran, itu paling menurut Kristen. Misalnya contoh, hadis ini, menurut saya itu tidak menguntungkan kekristenan. Jadi, tapi banyak yang lebih suka gitu. Atau Edi Steve, ya kan? Apakah Muhammad itu Rob? Itu menurut saya sebenarnya tema-tema yang merugikan. Tak punya pengetahuan yang luas sehingga mereka hanya memakai tema-tema seperti itu. Gitu. Oke, saya rasa gitulah ya. Jadi makanya saya kenapa sampai hari ini bisa eksis karena tidak sembarangan memilih tema berdebat. Gitu. Makanya tadi kan saya sempat udah mau narik gitu kan karena masalah Yesus disalib itu kan. Karena memang temanya tidak esensial. Tema yang paling penting itu adalah siapa Yesus, itu yang paling hot gitu. Oke teman malam ya, saya rasa sampai di sini dulu. Mungkin saya istirahat dulu ya. Tuhan berkati semua. Makasih Bang Info Mata Lensa yang tetap monitor. Ya, makasih ya Bang ya, Tuhan berkati ya Bang Brahma. Oke, siap. Salam kenal.